Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan nama saya Lafis Ramadan, saya dari program studi Teknik Informatika Winsus Karyau. Jadi dalam video kali ini, saya akan melakukan dan membuat sebuah unit testing sederhana eh, dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Python. Jadi dalam tugas ini, saya disuruh untuk memastikan kelas yang diberikan dapat diuji testable menggunakan unit testing. Di sini terdapat satu kode Python yang diberikan dengan satu kelas dan beberapa metode yang bakal kita uji. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisa dulu teman-teman. Dalam kode Python ini, kelas mana sih yang dapat kita uji? Di sini kita lihat ada def, deposit, def withdraw, dan def get balance. Secara umum, di sini kita lihat terdapat tiga metode. Berarti tiga metode yang kita uji. Metode pertama, deposit. Jadi, deposit memastikan saldo bertambah dengan benar saat inputan valid, sekaligus memverifikasi bahwa sistem mampu menolak inputan negatif menggunakan exception handling. Selanjutnya, pada metode withdraw, menguji pengurangan saldo yang tepat saat melakukan penarikan, serta memastikan sistem memberikan error yang sesuai jika penarikan melebihi saldo yang ada. Selanjutnya ada metode get balance, memastikan metode ini mampu menampilkan nilai saldo terkini secara akurat. Nah, secara umum, tiga metode inilah yang bakal kita lakukan unit testing. Terus kita bakal masuk ke VSCode. Nah, di sini dalam VSCode saya sudah membuat dua file. Yang pertama, file pertama ada file bank.py. Di sini file yang berisikan kode yang diberikan tadi yang akan kita lakukan testing. Nah, kita analisa dulu teman-teman. Tadi kan ada tiga metode utama, ada metode deposit, withdraw, dan get balance. Nah, meskipun dalam kelas ini ada tiga metode, jadi bukan berarti kita hanya melakukan tiga testing ya teman-teman. Di sini kita lihat pada metode deposit terdapat sebuah percabangan if, sukses, dan else error. Jadi, dalam deposit, berarti kita melakukan dua pengujian. Yang pertama yaitu ketika depositnya itu sukses, dan yang kedua yaitu ketika depositnya itu error. Nah, selanjutnya, begitu juga dengan metode withdraw, ada dua, met, dua metode juga yang akan kita tes. Pertama ada metode ketika si withdraw ini berhasil dan ketika si withdraw ini gagal. Selanjutnya ada get balance, metode terakhir yang berdiri sendiri. Nah, metode-metode dan kemungkinan-kemungkinan tadilah yang akan kita lakukan di file selanjutnya, di file kedua. Jadi, dalam file kedua ini bakal berisi suatu codingan, yang dimana di sini kita melakukan testing berdasarkan file ini. Nah, perlu teman-teman perhatikan dalam file codingan atau codingan testing unit ini, kita harus mempersiapkan satu library utama, yaitu library unit test. Terus kita melakukan import dari file utama dan import kelas. Nah, di sini kita langsung aja ngetik kelas test bank account, kita lakukan pengetesan. Pengetikan, sama kita lakukan pengujian dalam metode pertama yaitu metode def test def test deposit sukses. Nah, metode pertama yang kita lakukan pengecekan adalah ketika si deposit itu sukses. Apakah codingan tadi bakal menjalankannya sesuai? Apakah codingan ini bisa menjalankan deposit sukses dengan benar? Disinilah kita lakukan pengetesan. Pertama kita harus membuat objeknya dulu teman-teman. Objek bank account. Dalam objek ada dua step atau atribut, yaitu pertama ada nama owner, di sini ownernya, owner akunnya, Hafiz, dan balance, saldonya. Sini kita buat saldo awalnya 0 aja teman-teman. Nah, si objek ngelakuin deposit misalnya, sebesar 100.000, 100. Berarti yang tadi
saldo awalnya adalah 0, setelah melakukan deposit 100, seharusnya saldo si objek itu 100 ya teman-teman. Nah, sinilah kita lakukan pengetesan dengan satu fungsi dari library unit test yaitu bernama assert equal CC. CC get balance ini maksudnya saldo si objek setelah melakukan transaksi. Nah, di sini kita cek apakah saldonya 100. Sini kita cek apakah si deposit ini berjalan dengan baik. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan testing unit juga pada dev test pada kemungkinan errornya teman-teman. Deposit error. Di sini kita buat situasi ketika deposit itu gagal. Gimana sih? Contohnya gini. Sekarang kita buat dulu objeknya. Kita sama, masih tetap menggunakan objeknya. Masih harus tetap membuat objek. Nah, itu maksudnya. Yang berbeda adalah dalam tes deposit error ini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan situasi atau transaksi ya teman-teman. Menggunakan self.assert prices. Nah, oke. Sini harus menggunakan with dengan fungsi assert prices value error. Error. Nah, untuk ngelakuin error tuh seperti ini teman-teman kodenya. Selanjutnya kita buat transaksinya. Transaksi gimana sih? Eh, ketika si deposit ini error, contohnya gini. Ketika si objek, si akun ngelakuin deposit misalnya negatif 10. Nah, itu kan nggak bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita tes ya. Berarti ketika si objek ngelakuin transaksi deposit negatif 10, berarti dia bakal kedeteksi error. Kalau ini berhasil, kalau ini nggak kedeteksi error, berarti fungsi tes deposit errornya nggak bakal berjalan ya teman-teman. Berarti di sini salah nih. Jadi inilah kita gunakan eh, teks errornya. Nah, berarti bisa ya teman-teman. Nah, contohnya gini. Misalnya kita buat deh satu kemungkinan lagi. Misalnya si objek ngelakuin deposit 30. Nah, berarti ini kan sukses ya teman-teman. Jadi si fungsi errornya nggak bakal berjalan nih. Bakal fail. Nah, kan? Bener kan? Nah, ini dia. Berarti ketika si objek ngelakuin deposit negatif, maka hasilnya bakal memunculkan metode error. Selanjutnya ada metode yang kita tes, selanjutnya ada metode withdraw, sama tes withdraw sukses dulu, sama seperti deposit tadi. Sukses. So, kita buat juga objeknya teman-teman, masih sama, kita harus buat objek. Bebas ya, sebenarnya objek ini bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai kemauan dan kesukaan teman-teman. Ya, masih sama, atributnya ada dua, owner dan balance. Nah, 100 misalnya. Saldo awalnya 100. Di sini kita buat tes withdraw ya. Misalnya si akun ngelakuin withdraw sebesar 50.000. Nah, berarti seharusnya setelah si Ramadan ngelakuin withdraw 50.000, maka sisa saldonya seharusnya adalah 50.000 ya teman-teman. Sekarang kita lakukan pengecekan. Sales menggunakan table search equal account get balance saldo setelah transaksi, boom, 50.000. Apakah metode withdraw sukses berjalan dengan benar? Dengan baik, di sini kita lakukan tes. Boom. Nah, berhasil ya teman-teman. Run 3 tes. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengecekan error. Nah, dev test withdraw error. Nah, kenapa sih teman-teman di setiap metode ya, saya lupa tadi saya jelasin kenapa sih setiap metode saya selalu mengetik test underscore. Karena dalam library unit test ini, dia bakal ngebaca setiap variabel yang berawalan dengan test underscore. Jadi setiap codingan atau ketikan teman-teman yang berawalan dari
dengan tes underscore, maka si library akan melakukan pengetesan. Maka dari itu tadi saya selalu ngetik tes underscore, tes underscore, tes underscore. Nah, kita lanjut ya. Sama kita juga buat objek. cc dot nah, kita buat objek yang lagi. Yes. Nah, 100. Yes. Kita buat pengecekannya dulu, baru transaksinya. Dengan self dot password. Kebanyakan password prices value value error. Hmm. Nah, sini kita coba ya transaksinya. Misalnya transaksi apa sih ini? Ketika withdrawnya itu error, kita buat misalnya ini transaksi ketika si objek ngelakuin withdraw melebihi dengan saldo awalnya. Nah, sini saldo awalnya kan 100-an, teman-teman. Kita coba nih, lakuin withdraw melebihi saldo awal, misalnya 200. Si account withdraw, boom, 200. Apakah fungsi tes withdraw error yang berjalan? Nah, kita tes ya, teman-teman. Boom. Nah, berhasil ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan pengetesan pada metode terakhir, tes get balance. Di mana pada metode ini memastikan apakah saldo si objek sesuai dengan saldo um, setelah melakukan transaksi. Kita buat juga objeknya masih sama, account bank account bank uh, kebalik ya, sorry sorry sorry, bank account nomor nomor apa ya? 100, misalnya saldonya setelah ngelakuin transaksi itu 100. Apakah di sistem bakal menyatat saldonya 100? Nah, kita lakukan pengetesan. Solve buat password account get buat balance balance 100. Nah, apakah sesuai? Apakah metode get balance melakukan fungsinya dengan baik? Kita lakukan tes ya, teman-teman. Boom. Nah, ini dia. Berarti ke 5 metode yang ada di kodion utama ini berhasil berjalan dengan baik ya, teman-teman. Setelah kita lakukan pengetesan dengan unit test, berarti nggak ada masalah ya dari 3 metode utama pada kelas bank account yang diberikan. Nah, sini ini dia, teman-teman. Selanjutnya kita bakal membahas UML fast diagramnya. Ini ada 2 kelas. Tadi ada kelas test bank account dan kelas bank account. Jadi kelas test bank account ini menggunakan data atau metode dari si bank account. Nah, pada kelas test bank account itu ada 5 metode seperti tadi, teman-teman. Ada 5 sifat atau metode seperti yang udah kita buat tadi. Ada tes deposit sukses, tes deposit error, tes withdraw sukses, dan tes withdraw error. Dan terakhir ada metode tes get balance. Nah, selanjutnya pada kelas bank account, pertama di sini ada objek ya, teman-teman. Si objek memiliki dua atribut state. Yang pertama ada owner dan balance dompet atau saldonya. Selanjutnya pada bank account memiliki 3 metode utama, metode deposit, withdraw, dan get balance. Nah, ini dia hasil codingan yang udah kita buat barusan. Nah, mungkin itu dia, teman-teman, penjelasan bagaimana cara membuat unit test sederhana dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Python. Eh, di akhir video saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.